Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari kelas Auditing 2, kelas B. Dan di sini kami dari kelompok 1 EY akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jasa assurance dan non-assurance lainnya. Boleh di next. Dan di kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahri Rizky Saputra, Roda Desipita Lestari, Yasmina Hana Khaila, Siaga Malik, Alfi Raihan, dan Muhammad Rifki. Dengan dosen Bapak Dr. Eko Yulianto, AK MSc CA CFE. Oke, langsung ke materi. Profesi akuntan publik atau auditor profesi akuntan publik atau auditor independen memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu jasa assurance dan jasa non-assurance. Next. Untuk jasa assurance atau dalam bahasa Indonesianya penjaminan, merupakan jasa seorang profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. Di next. Nah, dalam jasa assurance tadi, yang diberikan oleh akuntan publik ini adalah jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan jenis jasa assurance yang dimana KAP mengeluarkan laporan tentang rehabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Dan untuk jenis jasa atestasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Mengenai jasa atestasi itu sendiri, di mana jasa atestasi ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis, di mana dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Audit di atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit ini merupakan jasa assurance yang paling umum diberikan oleh KP. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di mana di Amerika Serikat untuk sebuah atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah mapan. Yang ketiga, telah atau review atas laporan keuangan historis. Di mana untuk review atas laporan keuangan historis ini, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu ada jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Di mana untuk atestasi mengenai teknologi informasi ini, manajemen mengeluarkan berbagai asesori tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik. Pertumbuhan teknologi internet dan pelanggaran elektronik atau e-commerce telah menciptakan permintaan akan jenis-jenis assurance ini. Banyak fungsi bisnis seperti pemesanan dan pembayaran sekarang dilakukan melalui internet atau secara langsung antar komputer dengan menggunakan electronic data interchange atau EDI. Oleh karena itu, transaksi dan informasi dipakai bersama secara online dan real-time. Para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi lagi mengenai informasi transaksi dan sistem pengamanan yang melindunginya. Yang kelima yaitu ada jasa atestasi lain, di mana akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan historis. Karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya, dalam setiap kasus, organisasi yang diaudit harus menyediakan sebuah asesori sebelum akuntan dapat memberikan atestasi.
Sebagai contohnya, apabila bank meminjamkan uang kepada suatu perusahaan, maka perjanjian pinjaman itu mungkin mengharuskan perusahaan menugaskan seorang akuntan untuk memberikan kepastian tentang ketaatan perusahaan pada ketentuan keuangan menyangkut pinjaman itu. Next. Selanjutnya di sini terkait jasa asuransi lainnya, di mana ada perbandingan standar atestasi dan standar audit yang berlaku umum. Di mana untuk standar-standar umum, standar atestasi itu yang pertama penugasan harus dilaksanakan oleh praktisi yang telah menjalin latihan teknis yang cukup dan memiliki keahlian untuk melakukan fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilakukan oleh praktisi yang melakukan pengetahuan yang cukup untuk hal yang pokok. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan penugasan hanya jika ia mampu atau ia memiliki alasan bahwa masalah pokok dapat dievaluasi berdasarkan kriteria yang cocok dan tersedia bagi pengguna. Yang keempat, dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh praktisi. Yang kelima, kepedulian profesional harus diterapkan ke perencanaan dan kinerja penugasan. Sedangkan untuk standar audit yang berlaku umum, yang pertama itu, audit harus dilaksanakan oleh beberapa orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kepedulian profesional harus diterapkan ke kinerja audit dan penyusunan laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada standar pekerjaan lapangan. Perbedaannya dari standar atestasi itu, pertama, pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Kedua, bahan bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar yang memadai atas kesimpulan yang diberikan dalam laporan. Selanjutnya, untuk standar auditing yang berlaku umum, pertama itu, audit pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kedua, pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sikap, waktu, dan luasnya pengujian yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, bahan bukti yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Boleh di next. Standar pelaporan, pertama untuk standar atestasi itu, laporan harus mengidentifikasi masalah pokok atau asersi yang dilaporkan dan menyatakan karakter penugasan. Kedua, laporan harus menyatakan kesimpulan praktisi mengenai masalah pokok atau asersi dalam kaitannya dengan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi masalah pokok itu. Ketiga, laporan harus menyatakan semua reservasi praktisi yang signifikan mengenai penugasan, masalah pokok, dan kalau dapat diterapkan, asersi dikaitkan dengannya. Yang keempat itu, laporan harus menyatakan bahwa penggunaan laporan dibatasi hanya oleh pihak yang ditetapkan dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk standar auditing yang berlaku umum, pertama, laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, laporan harus mengidentifikasi kondisi tertentu atas prinsip-prinsip yang diamati dalam periode berjalan yang tidak konsisten dengan periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang sebagai cukup masuk akal jika tidak dinyatakan lain di dalam laporan. Keempat, laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi terhadap pengaruh yang tidak dapat dinyatakan oleh pernyataan tertentu. Manakala pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan, alasan harus dinyatakan. Dalam segala hal di mana nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus berisi petunjuk yang jelas mengenai karakter kerja auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab audit yang bersangkutan. Boleh di next. Selanjutnya ada 3 tingkatan penugasan dan bentuk kesimpulan terkait. Pertama ada pemeriksaan, penelaahan, dan kesepakatan dan penugasan prosedur. Selanjutnya ada jenis-jenis penugasan dan laporan terkait. Jenis penugasan itu ada pemeriksaan, penelaahan, kesepakatan atas prosedur. Jumlah buktinya itu untuk pemeriksaan itu ekstensif, tingkat kepastiannya itu tinggi, format kesimpulannya positif, dan distribusinya umum. Dan jumlah bukti untuk penelaahan itu ada signifikan, tingkat kepastiannya moderat, format kesimpulannya negatif, dan distribusinya umum. Untuk
kesepakatan atas prosedur, jumlah buktinya itu bervariasi, tingkat kepastiannya juga bervariasi, format kesimpulannya itu adalah temuan, dan distribusinya terbatas. Selanjutnya, 5 jenis penugasan umum yang menerbitkan standar atestasi terinci. Pertama, jasa layanan web trust. Kedua, jasa layanan SysTrust. Ketiga, laporan keuangan prospektif. 4, pelaporan atas pengadilan internal. Dan terakhir, kesepakatan atas prosedur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jasa web trust. Jasa web trust itu merupakan suatu jasa yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service. Suatu situs yang memenuhi prinsip trust service berhak untuk menampilkan cap elektronik web trust pada transaksinya pada halaman pemesanan. Lalu 7 prinsip web trust itu yaitu pertama ada privasi. Jadi praktek privasi untuk melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi pribadi pelanggan. Lalu yang kedua keamanan. Praktek keamanan untuk memastikan bahwa akses ke sistem dan data e-commerce-nya dibatasi hanya ke individu yang berwenang. Lalu ada integritas praktek atau transaksi bisnis. Jadi praktek bisnis untuk memastikan bahwa transaksi e-commerce diproses secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan praktek yang diungkapkan. Lalu ada ketersediaan, praktek ketersediaan untuk memastikan bahwa data dan sistem e-commerce tersedia. Lalu ada kerahasiaan, praktek kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui aktivitas e-commerce yang sifatnya rahasia itu terbatas penggunaannya hanya ke individu atau entitas yang berwenang. Lalu tidak mengelak tanggung jawab, praktek tidak mengelak tanggung jawab untuk menentukan ke pihak mana pertanggungjawaban transaksi e-commerce. Lalu yang terakhir ada pengungkapan khusus yang harus memenuhi standar profesional yang dapat persetujuan. Lalu ada SysTrust. Jasa SysTrust ini akuntan publik yang memiliki lisensi SysTrust mengevaluasi sistem perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria SysTrust, serta menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Jadi ada 4 prinsip SysTrust itu. Yang pertama ada prinsip ketersediaan. Jadi sistem tersedia untuk dioperasi dan digunakan pada waktu seperti yang ditetapkan dalam pernyataan atau kesepakatan tingkat pelayanan. Lalu ada prinsip keamanan. Jadi sistem terlindungi dari akses fisik dan logis orang yang tidak berwenang. Lalu ada prinsip integritas. Sistem pemrosesan adalah lengkap, akurat, tepat waktu, dan terotorisasi. Lalu ada kemampuan mempertahankan. Jadi sistem dapat dimutakhirkan jika diperlukan melalui cara yang berkelanjutan guna membuat sistem itu andal, aman, dan terpadu. Lalu kita masuk ke jasa non-assurance. Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance itu ya ada jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk jenis jasa non-assurance ini ada beberapa, contohnya adalah jasa kompilasi yang tugasnya adalah mencatat transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Lalu ada jasa perpajakan yang meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan atau disingkat SPT, pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakannya. Lalu ada jasa konsultasi yang diatur dalam standar jasa konsultasi yang meliputi konsultasi, lalu yang kedua ada jasa pemberian saran profesional, dan yang terakhir dan lain-lainnya. Next. Lalu ada jasa audit. Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melapor derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah diterapkan. Lalu ada jasa akuntan dan pembukuan yang banyak perusahaan kecil dengan staf akuntansi terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada KAP atau melakukan tugas-tugas pembukuannya. Lalu next. Ada jasa administrasi yang melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal. Jasa semacam ini mensyaratkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional dan bersifat
klerikal. Lalu ada jasa penilaian atau pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu atau rentang nilai untuk aset, liabilitas, atau bisnis secara keseluruhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada jasa pengembangan sistem, yaitu perusahaan dalam aktivitasnya memerlukan pengelolaan data akuntansi, yakni sebuah sistem yang akan menghasilkan laporan keuangan. Sistem tersebut harus meliputi suatu proses yang sesuai dengan standar akuntansi. Proses yang dimaksud antara lain jurnal, buku besar, neraca lajur, laporan keuangan, neraca laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada jasa rekrutmen, yaitu jasa yang dilakukan adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan, mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial, kemudian mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat. Kemudian ada jasa penunjang litigasi, yaitu yang mencakup aktivitas antara lain itu bantuan pengelolaan dokumen dan pengembaliannya, bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli, dan juga menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.